Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembela. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pati. Dengan saya Susana SPD Aut dari TK Pertiwi Alasdowo, Kecamatan Bukusuti, Kabupaten Pati. Dan saya Hirmiati Febriani Tias dari TK Dharma Wanita Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dan saya Siti Amini dari TK Dharma Wanita Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dan kami di sini akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Amin ini hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya, luar biasa ya, luar biasa sekali. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan si coachnya, begitu ya. Namun sebelum itu, sebelum Ibu memulai coachingnya, ada beberapa hal Ibu yang harus saya sampaikan kepada Ibu, begitu ya, terkait masalah rubrik penilaian, gitu, dari observasi saya. Gitu. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian akan menjadi penilaian acuan dari saya itu adalah saya harapkan dalam proses coaching nanti ya, percakapan Ibu nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan gitu, proses kreatif, terus kemudian memaksimalkan potensi ya. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yaitu meliputi presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif gitu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, okay. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Dan juga saya berharap nanti dalam percakapan ini, nanti proses percakapan Ibu, ketika Ibu melakukan coaching begitu, Ibu menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Begitu J. Itu untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam penilaian observer nanti. Begitu. Bagaimana Ibu bisa memahami? Oke, baik Bu. Kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Begitu ya? Boleh Ibu? Boleh. Oke. Baik, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan gitu? Saya itu ingin mengembangkan dua kompetensi ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari dua kompetensi yang disebutkan tadi, kira-kira Ibu kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya, saya itu ingin mengembangkan yang mendengarkan secara aktif agar saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya itu dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang beliau hadapi. Gitu. Untuk kompetensi spesifiknya itu yang mendengarkan secara aktif ya, terus supaya jenengan bisa menggali itu gitu ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator pencapaian ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai begitu? Oke. Untuk indikator keberhasilannya itu ya Bu, yang ingin saya capai itu yang pertama, nanti dalam coachingnya nanti saya bisa menggunakan alur cerita secara runtut. Terus kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri
agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Oke. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta gitu ya, kemudian ide-ide solusi dari coachnya itu sendiri ya bisa terjadi dengan sangat maksimal nanti ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti begitu ya Bu ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Ibu silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Ibu sudah siap? Siap Bu. Oke, bisa dimulai proses coachingnya Ibu. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Yuni. Apa kabarnya Bu Tias hari ini? Alhamdulillah Bu, meskipun kurang begitu sehat tapi luar biasa. Kita semangat. Semoga cepat sembuh. Iya, terima kasih Bu. Oh iya, Bu Tias katanya itu mau ada yang mau diomongin gitu ya sama saya? Iya Bu, dari kemarin itu saya itu ada yang saya rasa itu galau. Kemudian saya juga mencari Bu Mini juga gitu Bu. Pengen ketemu Bu Mini, pengen cerita seperti itu Bu. Oh iya, mau ngomong apa nih? Iya, tapi Bu Mini hari ini ada waktu enggak Bu? Ada sekitar 10-15 menit. Oke, baik, terima kasih Bu. Gini Bu, saya itu agak galau gitu Bu. Di sekolah saya itu, saya tuh merasa guru-guru saya itu dalam menyajikan pembelajaran itu kurang bervariatif gitu Bu, kurang intinya kurang inovatif lah seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi hari ini Bu Tias mau menceritakan tentang gurunya yang kurang inovatif dalam pembelajaran. Tak benar Bu. Saya tuh merasa kalau teman-teman saya itu dalam hal menyediakan materi atau apa itu masih kurang bervariatif lah Bu. Oh, oke. Kita kan punya waktu sebentar ya Bu. Iya. Kira-kira nih ya, apa sih yang Bu Tias harapkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya tuh kepengen dapat solusi Bu, bagaimana cara menyusun pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemauan anak gitu ya, kebutuhan siswa lah. Iya, sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kalau menurut Bu Tias itu pembelajaran yang sesuai kebutuhannya siswa itu yang bagaimana sih? Sepertinya karena selama ini saya mengikuti calon guru penggerak ya Bu. Saya tuh belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sepertinya pembelajaran berdiferensiasi itu kok sangat efektif dan sangat menarik begitu Bu. Oke. Terus nanti Bu Tias harapannya ke teman-temannya itu gimana? Kalau harapan saya, ya saya ingin teman-teman saya itu dalam menyajikan pembelajaran, membuat modul ajar, memberikan materi itu sudah bisa bervariatif sesuai dengan minat dan kebutuhan anak begitu Bu Mini. Oke. Terus nanti kira-kira apa sih yang mau dilakuin agar teman-temannya itu bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi? Ya Bu, mungkin dalam mungkin saya diskusikan dulu ya Bu awal-awal mungkin, karena mungkin pengetahuan beliau-beliau itu tentang pembelajaran berdiferensiasi kan masih sangat minim mungkin Bu ya. Itu awal-awal saya mau diskusi dulu, kemudian saya mau menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, setelah itu saya merasa ingin teman-teman saya itu saya ajak buat modul ajar bersama gitu loh Bu. Oh gitu. Iya. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya. Kalau misalnya nih kita kasih rentang level lah ya. Iya. Dari level 1 sampai 10. Menurut Bu Tias itu teman-temannya itu berada di level berapa ya? Level kalau kita nilai ya Bu. Iya. Ya, itu berada di level 5 sampai 6. Tapi ya ada lah yang 6 yang beberapa gitu. Mungkin karena guru-guru senior itu sudah levelnya sudah 6 seperti itu. Tapi mungkin masih harus dikatrol lagi ya Bu. Oh
Oh gitu. Kira-kira Bu Tias itu harapannya nanti teman-temannya itu mau naik ke level berapa? Harapan saya setelah ini ya Bu, itu saya mau saya naikkan ke level berapa ya, 10 atau 9 sempurna gitu. Keren sekali. Iya. Terus nanti ini ya kemungkinan kira-kira Bu Tias itu rencana-rencana yang mau dilakukan tadi apa saja? Iya, tadi saya mau berdiskusi dulu sama teman-teman saya, mau saya ajak apa ini tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, seperti itu dalam waktu dekatnya ya Bu ya. Kalau untuk keberlanjutan mungkin sampai ke ini, kalau mungkin ada seminar, workshop dan lain sebagainya itu sepertinya saya harus mendorong beliau-beliau itu untuk mengikuti hal tersebut supaya pengetahuan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu ada dan mereka pengetahuannya luas gitu. Oh gitu. Jadi yang mau dilakukan minggu ini itu seperti tadi ya Bu, membuat belajar bersama itu tadi ya. Iya. Kira-kira kapan itu? Secepatnya Bu, ini saya mungkin dalam minggu ini itu saya sudah saya lakukan gitu Kak. Apalagi ini sudah memasuki tahun pembelajaran awal gitu, tahun 2024-2025 ini. Jadi ini awal yang tepat seperti itu Bu. Jadi ya segera mungkin minggu ini saya ajak beliau-beliau berdiskusi dan membuat modul ajar bersama. Secepatnya berarti. Betul Bu. Oke. Bu Tias, karena kita ini kan sudah di penghujung sesi lah ya ini. Cepat sekali ya. Ini udah terasa ya. Kira-kira apa sih yang tadi Bu Tias dapatkan setelah kita berbicara hari ini? Ya, alhamdulillah tadinya saya itu bingung ya Bu, kalau tidak ada yang saya ajak cerita gitu Bu. Kalau sepertinya sudah plong gitu ya Bu ya. Ya saya itu ya alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan begitu Bu. Jadi nanti minggu-minggu ini baiknya memang itu tadi ya Bu, saya segera melakukan itu ya untuk berdiskusi dan lain sebagainya mungkin segera saya lakukan ya Bu ya, dan membuat modul belajar bersama gitu. Oh iya, kalau gitu kita minggu depan ketemu lagi ya Bu ya. Siap Bu, siap. Nanti saya tuh mau dengar ceritanya Bu Tias gimana sih hebatnya nanti setelah teman-temannya udah bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya. Iya Bu, semoga saya bisa melaksanakan itu tadi dan teman-teman saya juga berhasil gitu supaya lembaga saya itu juga menjadi lembaga yang hebat, mencetak anak-anak yang hebat juga seperti itu. Oke, semoga dilancarkan ya Bu Tias ya. Amin. Sampai ketemu minggu depan Bu Tias. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Amini, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coach ya. Yang terkait proses coachingnya tadi, ini sudah ada beberapa catatan nih Bu dari saya. Tetapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal begitu ya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi begitu saat melakukan coaching dan juga yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu? Iya, untuk yang sudah saya lakukan di proses coaching tadi ya Bu, saya itu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya tadi saya sudah melakukan itu tadi Bu, yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Berarti yang sudah Ibu sampaikan itu tadi sesuai dengan catatan saya Bu ya, yaitu Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan gitu terbukti pada saat Ibu ketika ngobrol gitu merasa setara gitu ya, tidak ada perbedaan strata begitu. Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu ketika ngobrol itu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach tadi untuk mengeluarkan berbagai solusi gitu ya dari permasalahan yang dihadapi.
Tuh. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu, ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, gitu. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra supervisi tadi, ya, yang Ibu harapkan yang ada 2, begitu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya. Dari catatan saya, Ibu semua itu sudah Ibu laksanakan semua, okay? Dan yang paling penting dari proses tadi, Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, okay? Di mana Ibu tadi sudah memulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, ya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Okay? Alhamdulillah, secara umum dari gambaran yang saya catat tadi, dalam melakukan proses coaching, Ibu sangat luar biasa, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, jadi berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi mana, gitu ya, yang ingin Anda kembangkan berdasarkan proses coaching, Bu? Itu ya, Bu, saya ingin mengembangkan yang present, ya, kehadiran penuh. Mungkin itu kan nanti coach merasa ada sedikit unek-unek gitu ya, Bu. Ya. Kemudian seharusnya saya tuh mungkin bisa melakukan dengan teknik stop gitu ya, agar beliau si coach tadi merasa lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, seperti itu mungkin. Baik, berarti kehadiran penuh ya, Bu, presence ya, menjadi harapan Ibu untuk menjadi lebih dikembangkan begitu ya. Dan saya berdoa potensi ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, begitu. Tidak hanya potensi itu saja, Bu, tetapi potensi-potensi yang lain ya, agar bisa lebih tajam ketika memberikan pelayanan coaching untuk mitranya atau coachingnya. Dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya dalam memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma proses coaching ini, terutama dalam penyampaian proses coaching. Ibu berpegang teguh pada alur tirta, begitu. Jadi alur tirtanya setiap saat itu harus jalan terus. Okay. Terima kasih Ibu Siti Amini, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak lebih baik untuk Ibu ke depannya. Okay. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tias. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah luar biasa baik ya, Bu ya. Oke, sebelum kita mulai coaching ya, di sini itu saya berperan sebagai observer, Bu, yang akan melihat proses coachingnya Bu Susan gitu. Nah, nanti Bu Susan bersama coachingnya ya, berarti ya. Iya. Namun sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dari observasi saya, agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran yang penuh ya, Bu. Kemudian menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Susan. Oke. Tentunya dengan teknik rasa, Bu. Dan juga saya harapkan nanti dalam proses percakapan ini nanti, nah kita itu ketika Ibu melakukan sebuah coaching, Ibu menerapkan percakapan dengan alur tirta, yaitu
ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana, aksi, dan tentunya tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengobservasi Ibu. Paham ya Bu ya? Nah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, Ibu kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Gitu Bu. Baik Bu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nantinya itu ada dua Bu. Ya. Yang pertama adalah mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi tadi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Bu, kompetensi yang mana yang lebih spesifik gitu Bu, yang ingin Ibu kembangkan di sesi coaching nanti? Oke Bu, untuk kompetensi yang akan saya gunakan nanti yang lebih spesifiknya itu tadi, kira-kira kompetensi mendengarkan aktif gitu ya Bu, secara supaya saya bisa menggali potensi itu untuk kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusinya yang tepat dari permasalahannya sendiri. Gitu yang beliau hadapi Bu. Gitu ya Bu ya. Berarti mendengarkan aktif adalah salah satu kunci. Nah, agar menggali potensi dari seorang coach nantinya ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator ini. Untuk indikator ketercapaian, kira-kira Bu, tolok ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu sampaikan dalam proses percakapan nanti. Baik Ibu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah nanti bahwa dalam coaching kami nanti akan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan permasalahannya sendiri yang dihadapi beliau begitu. Oke, baik Bu. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari kunci yang bisa terjadi dengan sangat maksimal ya, semoga bisa tercapai dari proses percakapan nanti ya Bu ya. Nah, hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Ibu silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya. Sudah siap Bu? Siap banget Bu ya. Oke. Semangat ya Bu ya. Oke, bisa dimulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Amini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik-baik Bu Susan. Kayaknya nih Bu Amin ini mau ada yang dibicarakan ya sama saya ya? Iya Bu, saya tuh kemarin nunggu Bu Susan loh mau curhat saya tuh. Oke, mau bicara apa nih Bu? Saya tuh merasa bingung ya Bu ya. Perihal? Itu loh Bu, kalau di kelas saya tuh ya Bu, pas saya pembelajaran itu kan di kelas saya, itu kok anak-anak itu pada rame gitu Bu, nggak bisa fokus, gitu. Jadi setiap harinya begitu ya Bu, tidak fokus gitu ya. Jadi hari ini Ibu mau menceritakan tentang kegiatan pembelajaran di kelas yang anak sulit untuk fokus begitu ya. Sulit untuk memperhatikan begitu ya Bu. Oke, kita punya waktu sebentar Ibu. Jadi apa yang Ibu harapkan akan Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya tuh berharap saya dapat solusi ya Bu ya, supaya saya tuh nanti bisa ini loh Bu, di kelas saya agar fokus sama saya saat pembelajaran gitu. Terus apa yang harus dilakukan agar anak-anak fokus memperhatikan Bu? Mungkin itu ya Bu, apa harus pembelajarannya yang diganti gitu ya Bu?
Biasanya kan saya itu pakai seperti LK, pakai majalah gitu. Apa itu kurang menarik gitu ya Bu ya untuk anak. Menurut Ibu ini anak-anak yang fokus itu memperhatikan seperti apa Bu? Ya misalnya saya pas ngajar itu kan Bu, itu anak-anak itu masih timbal balik gitu loh. Misalnya saya tanya, anaknya itu mau menjawab seperti itu. Jika saya menerangkan, anaknya tuh pokoknya berinteraksi gitu lah Bu sama saya. Oke, kalau begitu, nah misalkan Ibu ada nilai gitu diintervalkan antara 1 sampai 10. Kemudian kalau Bu ini nilai gitu, fokusnya anak-anak ini sekarang di level keberapa Bu? Mungkin di level 5 ya Bu ya. Atau mungkin ada juga sih yang di level 6, tapi ya gitu, nggak, misalnya ada yang fokus pun nggak lama gitu loh Bu. Nanti kalau ada temennya yang rame gitu kan, dia juga nanti ikutan rame. Terus kalau ada temennya yang nanti pas saya nerangin itu dia belajar sendiri, dia bermain sendiri, nanti ya dia itu jadi ikut bermain gitu. Gitu ya. Kalau melihat keadaan seperti itu, kayaknya itu susah kalau mau ke level 10 ya. Kira-kira Ibu Mini itu mau meningkatkan anak tersebut ini mau ke level keberapa Bu? Mungkin ke level 8 itu aku sudah bagus ya. Gitu ya. Sebenarnya anak-anak itu suka seperti apa ya Bu yang disukai anak-anak agar fokus pada pembelajaran? Mungkin pembelajaran yang menarik gitu ya Bu, yang ragamannya banyak seperti itu. Mungkin juga bisa saya ajak itu ya Bu, nonton YouTube atau seperti itu ya. Kan nanti kalau dia nonton YouTube itu tertarik gitu Bu, lihat video-video. Mungkin juga saya bisa ngajakin outing kelas keluar. Kalau outing kelas keluar kan misalnya pas kita belajar kambing gitu ya, saya bisa ngajakin mereka untuk menonton kambing langsung. Mungkin seperti itu bisa ya Bu ya? Oh, itu kemungkinan gimana kira-kira Ibu Mini melihat untuk melakukan pembelajaran dengan bermain begitu ya? Oke. Terus yang mana yang paling mungkin dekat dalam pembelajaran yang akan dilakukan Bu dalam minggu ini? Yang mau saya lakukan dalam minggu ini ya Bu? Mungkin ya itu ya Bu, langsung memberikan pembelajaran yang beragam gitulah ya. Terus sama yang YouTube gitu ya. Itu kan bisa dikombinasikan ya Bu. Kalau ya di kelas seperti itu kayaknya kok masih belum lah ya Bu. Itu dulu mungkin. Kapan tuh kira-kira bisa dilakukannya Bu? Secepatnya lah ya. Mungkin langsung minggu ini ya. Ini kan nanti kita pas belajar terus kita kasih ragam main yang lumayan beragam gitu ya Bu ya, agar anak-anaknya itu tertarik untuk bermain. Jadi nanti kan dia fokus gitu ya. Oke. Kita sudah di ujung sesi ini Bu ya. Apa nih Ibu yang Ibu dapat dari sesi ini Bu? Tadi itu ya Bu. Saya kan awalnya bingung ya Bu ya, karena kok murid-murid saya tuh nggak bisa fokus gitu. Terus ternyata setelah saya cerita sama Bu Susan, alhamdulillah dapat ide, dapat solusi. Seperti tadi bagaimana saya memberikan pembelajaran yang beragam dan menarik seperti itu tuh ya Bu ya. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Mini lagi nih ya. Siap. Untuk gimana antusiasnya anak setelah dilakukannya hal tersebut gitu. Oke. Siap. Terima kasih Bu Mini. Terima kasih juga Bu Susan sudah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu, sukses selalu ya Bu. Saya tunggu minggu depan ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati ya Bu ya proses percakapan Ibu dengan coachingnya. Nah, terkait proses coaching ini Bu sudah ada beberapa catatan ya Bu ya. Tetapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa ya yang sudah Ibu lakukan? Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Oke. Iya Bu, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi.
kemudian untuk kompetensi inti yang juga sudah saya lakukan, yaitu tadi adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Oke, yang sudah Ibu sampaikan itu tadi sesuai dengan catatan saya ya Bu, yaitu Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Terbukti tadi Bu, saat Ibu ketika ngobrol, bicara, merasa setara gitu Bu ya. Nah, tidak ada perbedaan strata. Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot Bu, agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Nah, Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai di pra-supervisi. Ibu mengharapkan ada dua tadi ya, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang saya ini Bu, itu sudah terlaksanakan Bu. Nah, dan yang paling penting dari proses tadi itu Ibu sudah melakukan percakapan sesuai alur Tirta. Nah, di mana Ibu tadi sudah memulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara umum nih Bu, dari gambaran yang saya catat tadi nih, Ibu sudah melakukan proses coaching yang luar biasa. Kemudian pertanyaan terakhir, jadi berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira Bu, kompetensi mana lagi yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi begitu dalam kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek gitu ya Bun ya. Kemudian seharusnya saya melakukan salah satunya dengan menggunakan teknik stop gitu, agar rasa lebih rileks gitu Bun dalam mengungkapkan permasalahan beliau gitu ya. Dan kehadiran penuh presence tadi menjadi harapan Ibu untuk dapat lebih dikembangkan ya Bu ya. Dan saya juga berdoa potensi ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya. Nah, tidak hanya potensi ini, tapi potensi yang lain agar bisa lebih tajam lagi Bu ketika memberikan pelayanan coaching untuk mitranya atau coachingnya. Dan saya juga berharap ya Bu ya, semoga di proses ini menjadi bekal Ibu agar nantinya kedepannya ya Bu ya, dalam memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan dan yang diharapkan dalam paradigma proses coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coaching. Nah, Ibu berpeganglah teguh pada alur Tirta ya Bu ya. Jadi alur Tirtanya tetap dijalankan terus ya Bu. Terima kasih Bu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus ya Bu untuk kedepannya. Terima kasih Bu ya. Baik. Oke, kita akhiri dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Tia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Mini meskipun sedikit kurang sehat Bu. Oke, semoga cepat sembuh ya Bu. Iya. Oh iya. Bu Tia hari ini mau proses coaching ya? Iya Bu. Oh iya. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya nanti, di sini saya berperan sebagai observer ya Bu, yang akan melihat nanti prosesnya Bu Tias coaching sama coachingnya. Oke. Oh iya, nanti itu Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Itu. Jadi nanti agar Bu Tias juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya itu yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan
Ibu nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya itu dengan teknik rasa ya Bu, dan juga percakapannya nanti dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu tadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengobservasi Ibu. Bagaimana Bu? Sudah paham? Sudah Bu, baik. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai proses coachingnya, Ya. ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching yang apa ya nanti yang mau Ibu kembangkan? Baik Bu. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Iya. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, Oke. ya. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang bobot Bu. Oke. Iya, Oke. Oke. Untuk lebih spesifiknya, yang mau Bu Tias kembangkan itu yang mana? Kalau untuk spesifiknya itu berarti ingin yang mendengarkan aktif itu Bu. Oke. Ya, jadi saya ingin menggali potensi dari coaching yang saya itu yang nantinya akan bersama saya itu. Oke. Ibu Tias ingin memfokuskan mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Itu salah satu kunci agar menggali potensi dari seorang coach. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator yang ingin Ibu tuju dari proses percakapan coaching nanti? Baik Bu. Jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti itu dalam proses coaching kami akan menggunakan alur tirta Bu, secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu Bu. Oke. Udah hanya itu Bu yang mau saya tanyakan. Selebihnya nanti akan saya tanyakan lagi setelah proses coachingnya sudah selesai. Baik Bu, terima Oke. kasih ya Bu ya. Sekarang sudah bisa dimulai ya Bu? Sudah Siap. siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Susan. Halo Bu Tias. Ya, apa kabar Bu Susan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Semoga selalu semangat ya Bu Susan ya. Ya, semangat Bu. Iya. Baik Bu Susan. Sepertinya kemarin ada yang ingin dibicarakan dengan saya ini Bu. Entah apa ya Bu? Iya nih Bu Tias nih. Terima kasih hari ini Bu Tias berkenan ada waktu untuk saya ngobrol curhat ya. Ini begini Bu. Saya ini punya permasalahan pada anak ini ya. Kurangnya minat gitu loh. Kurangnya minat pada saat kurang antusias pada saat anak itu memimpin pembelajaran pada waktu di depan gitu, bersama teman-temannya gitu Bu. Berarti ini ya kurangnya minat menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, baik Bu Susan. Berarti anak ini malu-malu begitu ya Bu Susan ya. Atau memang tidak berani begitu Bu? Atau bagaimana? Baik Bu. Kalau menurut saya sih bukan malu-malu ya Bun ya. Tapi kurang ada minat begitu. Kurang ada minat. Iya, kurang ada minat. Jadi kurang antusias begitu Bun. Kalau sekedar malu mungkin ya ada beberapa sih ya. Cuman banyak yang kok kayaknya kurang suka, kurang antusias gitu, kurang minat.
Oh begitu Iya. Bu Susan. Jadi dengan permasalahan anak yang kurang minat seperti itu ya Bu, dalam melakukan kegiatan, lalu seperti apa pembelajaran yang sudah berjalan di sekolahnya Bu Susan selama ini? Oke, jadi begini Bu, di sekolah saya itu dalam waktu 30 menit sebelum masuk dalam pembelajaran di kelas itu, biasanya itu setelah bel bunyi kami ke halaman balai desa itu, ya. Kami di situ melakukan senam bersama dan melafalkan atau bersolawat Nabi begitu bersama-sama. Tapi itu merupakan sebuah kebiasaan ya untuk sekolah kami itu, dan selama ini yang mau memimpin itu hanya 1-2 anak saja. Tetap itu saja ya, Bu, jadi ya? monoton begitu Bun. Saya kan kepengennya itu bergantian begitu. Kadang kan bisa saja sampai berebut saya Bu, gitu. Siapa yang mau memimpin ke depan gitu, pengennya saya begitu Bu gitu. Oh begitu. Iya. Berarti lantas ini ya Bu, apa yang akan Ibu Susan lakukan ke depannya Bu Susan? Saya inginnya sih Bu, anak-anak ini bisa memiliki ketertarikan begitu ya, terus antusias gitu, bahkan mungkin lebih percaya diri Percaya begitu, ya. Tanpa diminta untuk maju memimpin itu dia sudah menawarkan diri dulu gitu Bu, gitu. Mungkin itu adalah sebuah kebanggaan ya bagi seorang guru begitu Bun, kalau misalkan ada anak didiknya begitu gitu Bun, antusias seperti itu gitu Bun. Iya. Baik, kira-kira Ibu Susan, misalkan Ibu, kalau di interval nih di angka 1 sampai 10, kira-kira posisi siswa Ibu itu di level berapa ya Bu? Kalau menurut saya ya Bun, kok masih di level 5 gitu ya Bu ya. Ada juga sih beberapa anak di level 7, bukan karena dia kurang minat, tetapi kurang percaya diri begitu Bun. Oh begitu. Kalau begitu untuk mencapai ke level 10 itu mungkin apa tidak Bu? Itu akan menjadikan target saya Bun, ke level 10 itu ya. Bagaimana membentuk anak menjadi tingkat ke level 10. Mungkin ada beberapa anak yang berada di level 7 atau 8 begitu atau 9 itu bisa untuk ke level 10 gitu. Tapi selama ini kok 80% itu masih ada di bawah level 7 ya Bun ya. Oke, berarti untuk meningkatkan itu, berarti Bu Susan pastinya itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang akan Bu Susan lakukan. Nah, seperti itu. Kira-kira kekuatan-kekuatan yang mungkin Bu Susan itu lakukan sampai menuju ke level itu dan sesuai dengan harapan itu apa? Untuk mencapai level mencapai level ke lebih tinggi gitu ya Bun, kita kok harus melakukan terobosan-terobosan yang baru gitu Bun ya. Bagaimana kita berani menciptakan model pembelajaran yang menarik untuk anak begitu ya. Kebetulan saya kan bertanggung jawab untuk kegiatan di luar kelas. Kemudian saya menjadi tim penyusun kurikulum begitu nih Bu, untuk lembaga saya begitu. Jadi mestinya saya akan programkan untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik gitu. Lebih menarik agar anak itu lebih tertarik begitu Bun. Gitu. Berarti apa yang telah disampaikan Bu Susan menurut Ibu ini kemungkinan seperti apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Oke. Kemungkinan untuk mencapai tujuan saya, poinnya terhadap anak secara langsung mungkin kok kurang mungkin kok tidak agak susah gitu ya Bun ya. Tapi pertama-tama tentunya saya akan menjadikan guru sebagai contoh menjadi pemimpin, pemimpin pembelajaran atau kegiatan begitu. Seperti misalkan pada saat upacara bendera di hari Senin gitu, kami para guru bergantian untuk memimpin di depan. Jadi anak itu melihat gitu, dan merasakan itu untuk menstimulus anak begitu. Jadi anak seperti ini, berarti harus bergantian ya ternyata begitu Bun dalam memimpin gitu.
Berarti keteladanan ya Bu yang bisa saya ambil dari uraian Bu Susan tadi ya Bu ya? Iya Bu, betul. Lalu untuk mewujudkan rencana Bu Susan ini untuk mencapai tujuan itu untuk apa ya Bu? Iya, tujuan pertama saya adalah kepemimpinan anak dalam kegiatan memimpin sebuah kegiatan di luar kelas gitu. Maka saya akan membuat pembelajaran itu semenarik mungkin Bu. Rencana saya akan menggunakan perangkat-perangkat yang lebih modern begitu, seperti sound system, pengeras suara, LCD, dan proyektor gitu. Oke, baik. Terus kemudian apa ini ukuran keberhasilan Ibu Susan dengan menggunakan peralatan-peralatan modern tersebut? Ukuran keberhasilan saya ketika saya sudah melakukan itu, anak mau mencoba begitu Bu. Tertarik ketika melihat, terus rasa ingin tahu yang tinggi, rasa ingin menggunakan yang pada akhirnya anak mau maju ke depan begitu. Target saya anak mau menawarkan diri sendiri begitu. Saya mau Bu begitu. Mungkin agak berebut ya Bun, cuman tapi itu merupakan stimulus gitu yang anak untuk lebih berani dan lebih tertarik begitu Bu, menggunakan peralatan yang kita sediakan gitu. Ini ada hambatan tidak Bu Susan dalam menyiapkan semua itu dalam mencapai tujuan tersebut? Bisa kita katakan ini adalah permasalahan kedua setelah tadi permasalahan pada anak ya? Iya Bu, tentu saja ada hambatannya ya Bun ya, terkait dengan penyediaan peralatan, terutama untuk lembaga kami itu belum memiliki proyektor gitu. Karena proyektor kami itu rusak gitu. Saya berkeyakinan anak-anak akan tertarik dengan menggunakan visual yang kita akan tampilkan. Lalu ketika kita menyajikan gambar, anak itu antusias gitu. Kembali lagi karena proyektor kami itu rusak, maka mungkin kami akan menjadikan prioritas utama berikutnya dalam pengadaan sarpras di lembaga kami. Oh baik, berarti untuk sementara ini pinjam dulu gitu ya? Iya betul Bu. Untuk sementara ini kami pinjam begitu Bun, dari pihak yayasan. Tapi karena kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap hari, kayaknya kok rasanya kurang efisien gitu Bu ya, kalau untuk meminjam setiap hari begitu. Oke, luar biasa Ibu Susan ya. Ini merupakan sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya Bu Susan ya. Jadi apa yang akan dilakukan dari sesi ini? Mungkin dari alternatif tadi itu ya Bu Susan ya. Oke, jadi begini Bu, untuk rencana saya tadi, ketika saya menyelesaikan merealisasikan ketersediaan sarpras peralatan itu tadi, untuk kegiatan di luar kelas tadi, mungkin saya akan membuat jadwal Bun. Kalau kita tidak membuat jadwal, melihat antusias anak begitu, anak akan pastinya kan tadi akan berebut begitu ya Bu. Maka dengan dijadwalkan, anak A akan memimpin di hari Selasa misalkan, itu kemudian seterusnya gitu misalkan, kemudian untuk selanjutnya dan seterusnya begitu seterusnya Bu, untuk setiap kelasnya begitu. Oh gitu ya. Jadi membuat jadwal begitu ya tentang kegiatan kepemimpinan begitu ya. Lalu kapan nih rencana Ibu Susan kegiatan itu tadi akan dimulai sebagai bentuk komitmen Ibu Susan ini? Oke. Jelas Bu, karena kegiatan ini pembelajaran yang dilakukan setiap hari sebagai pembiasaan, pasti saya ingin melaksanakan secepatnya gitu. Insya Allah akan saya lakukan, saya mulai pada saat hari kedua MPLS. Oh begitu. Lalu untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan baik Bu, bagaimana Bu Susan, hal-hal apa yang perlu dilakukan Bu? Saya pasti akan memastikan berjalan dengan baik ya Bu ya. Karena saya pernah dalam satu semester ini beberapa kali sholawat Nabi dan dipimpin oleh guru dengan menggunakan sound system dan pengeras suara begitu. 1-2 kali anak-anak itu pengen mencoba begitu ya, atau menggunakan juga. Maka saya optimis anak-anak itu pengen antusias akan mencoba gitu. Oh gitu. Oke Bu Susan,
siapa ini yang menurut Ibu orang yang bisa memberi dukungan tersebut kepada Ibu ini? Dalam mewujudkan masalah saya ini, saya akan meminta dukungan penuh dari kepala sekolah begitu ya, sebagai pemangku jabatan di sekolah. Yang kedua, saya akan menggandeng rekan sejawat karena kita itu semua butuh bekerja sama, berkolaborasi setiap harinya gitu. Dan yang ketiga tentunya wali murid. Gitu dengan wali murid karena kita sebagai penyedia layanan dan wali murid adalah sebagai konsumen kita begitu, dan kita ingin memberikan kualitas dan mutu terbaik untuk anak-anak mereka gitu. Jadi kita meminta dukungan dari wali murid itu agar pembelajaran kita yang kita berikan ini menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Oke, baik Bu Susan, ini adalah sesi yang terakhir ya Bu ya dari perbincangan kita ini. Apa yang kita bicarakan tadi mungkin Bu Susan bisa menyimpulkan dari sesi ini, Bu Susan? Baik Bu, dari percakapan kali ini saya bisa menyimpulkan Ibu, dari permasalahan saya yang saya hadapi ini, bagaimana menimbulkan minat, terus berani dan percaya diri anak untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, yaitu dengan menggunakan fasilitas modern gitu agar anak lebih tertarik dan antusias untuk menggunakannya sehingga mereka lebih berminat, berani dan percaya diri Bu. Oh begitu. Lalu bagaimana perasaan Bu Susan ini setelah cakap-cakap kita hari ini Bu? Alhamdulillah banget ya Bu Tias ya, bisa berbicara dengan Bu Tias, saya merasa lebih lega Bun, bisa sharing dengan Bu Tias begitu. Terima kasih banyak ya Bu Tias ya. Ya sama-sama Bu Susan, alhamdulillah lega juga nih Bu Susan ya, mudah-mudahan ya rencana Bu Susan tercapai. Kemudian nanti ini Bu, kita bisa minggu depan ketemu lah ya Bu ya. Nah saya juga penasaran ini Bu, bagaimana ini kelanjutannya setelah Bu Susan itu menerapkan ide-ide Bu Susan tadi ya Bu Susan ya. Oke, semangat terus Bu Susan. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baik Bu, tadi setelah saya mengamati proses percakapan itu tadi ya dengan coach terkait proses coachingnya, ini saya ada beberapa catatan nih Bu. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan dari saya mau menanyakan beberapa hal. Untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga yang sudah menjadi indikator dari ketercapaian proses coaching tersebut. Baik, iya itu untuk yang saya lakukan di coaching tadi saya sudah melakukan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan tadi itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sesuai ya dengan catatan saya. Tadi Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan, terbukti saat Ibu ngobrol itu setara, jadi nggak ada kayak apa itu Bu, strata gitu ya. Terus Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana tadi Ibu itu berusaha menggali kreativitas dari si coach itu untuk mengeluarkan berbagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai yang tadi ya Bu, yang di pra supervisi itu. Ibu mengharapkan tadi 2 kompetensi inti ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya ini Bu, itu semua tadi sudah terlaksana, sudah bagus. Dan yang paling penting dari proses tadi, Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, di mana tadi Ibu sudah memulai dari itu tujuannya coaching menyampaikan tujuannya tadi untuk apa, terus kemudian mengidentifikasi masalah,
kemudian ada rencana dan juga tanggung jawabnya. Alhamdulillah secara umum dari gambaran yang saya catat tadi, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Iya, semoga bisa terus bagus ya Bu ya. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya Bu. Berdasarkan proses coaching yang tadi, kira-kira kompetensi yang mana lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi? Baik Bu, jadi yang kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu adalah kehadiran penuh yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek gitu. Kemudian seharusnya saya melakukan salah satunya teknik stop agar beliau itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang beliau hadapi tersebut. Oke, berarti kehadiran penuh atau present ya Bu Iya. yang menjadi harapan Ibu untuk dapat dikembangkan lagi. Baik, ya, begitu Bu. Dan saya berdoa semoga potensi ini bisa segera Ibu maksimalkan ya. Terus tidak hanya potensi ini, tetapi juga potensi yang lain agar bisa lebih tajam nanti pas pelayanan coaching untuk mitranya. Dan ini semoga tadi ya bisa memberikan proses coaching yang sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma proses coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching. Ibu itu bisa berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya itu tetap diterapkan ya Bu, dijalankan terus. Oke. Terima kasih Bu Tia, semoga kedepannya selalu lebih bagus dan ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Bu Tia. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Mini sudah menyempatkan waktunya. Iya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Mini. Selamat